Perkenalkan, nama saya Tiara dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sifat fisika golongan 3A. Lambang unsur boron, nomor atomnya 5, jari-jari ionnya 0,8, jari-jari ionnya kosong, titik lelehnya 2300, titik didihnya 4200. Aluminium, jari-jari nomor atomnya 13, jari-jari atomnya 1,25, jari-jari ionnya 0,45, titik lelehnya 923, titik didihnya 2720. Terus galium, nomor atomnya 31, jari-jari atomnya 1,24, jari-jari ionnya 0,6, titik lelehnya 303, titik didihnya 2510. Terus indium nomor atomnya 49, jari-jari atomnya 1,50, jari-jari ionnya 0,8, titik lelehnya 429, terus titik didihnya 2320. Terus talium nomor atomnya 81, jari-jari atomnya 1,55, jari-jari ionnya 0,95, titik lelehnya 577, titik didihnya 1740. Sifat fisika golongan 4A, karbon dan silikon termasuk golongan 4A. Anggota unsur golongan 4A lainnya adalah germanium atau Ge, timah atau Sn, plumbum atau Pb. Di sini kita hanya akan mempelajari sifat unsur karbon dan silikon. Manfaat golongan 3A yang pertama unsur aluminium. Aluminium digunakan untuk membuat barang-barang keperluan rumah tangga, misalnya piring, mangkok, dan sendok. Aluminium dapat dicairkan menjadi lembaran tipis yang dipakai untuk pembungkus coklat, rokok, dan juga sebagai kaleng minum bersoda. Yang kedua, aluminium oksida. Aluminium oksida atau Al2O3 di alam tercampur dengan oksida besi dalam bentuk habrul yang disebut amaril. Bahan ini sangat keras dan dipakai untuk menggosok besi. Yang ketiga, senyawa asam borat. Asam borat atau H3BO3 banyak dipakai dalam pabrik kaca dan email. Pada penyamakan kulit digunakan untuk mengikat kapur dalam kulit. Yang keempat, garam aluminium silikat. Beberapa garam aluminium silikat terdapat dalam tanah liat. Tanah liat merupakan bahan dasar dalam pembuatan keramik. Yang kelima, senyawa natrium perborat. Natrium perborat atau NaBO3 4H2O dengan air menimbulkan oksigen aktif yang digunakan sebagai pemucat dalam beberapa macam serbuk sabun. Saya Alfia, saya akan menjelaskan tentang kelimpahan golongan 3. Yang pertama ada boron. Boron tidak ditemukan bebas di dalam, melainkan dalam senyawa seperti silika, silikat, dan borat. Senyawaan boron yang utama dan tidak melimpah adalah asam borat, H3BO3, dan natrium borat terhidrasi atau boras Na2B4O710H2O. Yang kedua, aluminium. Unsur yang terpenting pada golongan 3 adalah aluminium. Kelimpahan aluminium terdapat dalam berbagai senyawa, seperti batu manikam Al2O3, tanah liat Al2SiO3,
kriolit NaFAlP3, bauksit Al2O3 2H2O. Dampak negatif dari golongan 3 dan golongan 4, diantaranya aluminium. Aluminium dapat merusak kulit dan dalam bentuk bubuk dapat meledak di udara bila dipanaskan. Yang kedua, silikon. Silikon yang dipakai untuk kecantikan wajah dapat menyebabkan kerusakan bentuk dan melumpuhkan beberapa otot wajah. Yang ketiga, karbon. Karbon dibagi menjadi beberapa macam, di antaranya dampak yang pertama dari karbon dioksida CO2 terjadi karena pemakaian bahan bakar dari fosil. Yang kedua, klorofluorokarbon CFC berdampak negatif terhadap penipisan lapisan ozon dan kontribusi efek dari rumah kaca. Kloroflom CCl4 menyebabkan kerusakan hati dan ginjal dan bersifat racun bila tertelan. Karbon disulfida CS2 merupakan senyawa yang mudah terbakar. Yang terakhir, karbon monoksida atau CO biasanya dihasilkan oleh asap kendaraan dan proses industri. Perkenalkan, nama saya Dewi Retno Asih dari kelompok 2 yang akan menjelaskan pengertian dari sifat kimia golongan 3A dan golongan 4A. Sifat kimia golongan 3A salah satunya ada boron. Boron adalah unsur yang tidak reaktif pada unsur biasa. Bila bereaksi tidak ada kecenderungan dari atom unsur. Dan ada juga reaksi pada boron, yaitu reaksi dengan halogen. Boron bereaksi dengan halogen secara umum dan bahkan sampai terbakar pada gas fluor. Dan selanjutnya ada golongan 4A, yaitu karbon terdapat di dalam keadaan bebas seperti intan dan grafit. Ada juga manfaat dari golongan 4A, yaitu unsur silikon. Silikon bersifat semikonduktor sehingga digunakan untuk bahan baku seperti kalkulator, setrisistor, komputer, dan baterai solar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syira Fajri Albana dari kelas 12 IPA 1. Karbon merupakan unsur golongan 4A paling sangat tidak reaktif dan tidak toksik. Silikon juga kurang reaktif dan tidak toksik. Germanium bersifat toksik ringan. Timbal juga merupakan unsur pereduksi terbaik di golongan 4A. Timbal bersifat racun dan sangat mudah serta cepat bereaksi, terutama timbal 4 atau Pb14. Karbon bereaksi langsung dengan fluor. Karbon dibakar dalam udara yang terbatas jumlahnya, menghasilkan karbon monoksida. Jika dibakar dalam kelebihan udara akan terbentuk karbon monoksida membentuk asam oksi. Bila karbon dipanaskan dalam udara, unsur ini bereaksi dengan oksigen membentuk CO2, dan jika CO2 ini bereaksi dengan air akan membentuk asam karbonat, membentuk garam asam oksi. Asam karbonat suatu asam diprotik yang khas, bereaksi dengan basa menghasilkan karbonat dan bikarbonat. Kecenderungan atom karbon membentuk ikatan kovalen tunggal, ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3 yang akan membentuk senyawa organik. Silikon bereaksi dengan halogen yang proses pembuatan aluminium dan garam unsur aluminium. Aluminium diperoleh dari elektrolisis bauksit yang dilarutkan dalam kriolit cair. Proses ini dikenal dengan proses Hall. Pada proses ini, bauksit ditempatkan pada tangki baja yang dilapisi karbon dan berfungsi sebagai katode. Adapun anode berupa batang-batang karbon yang dicelupkan dalam campuran.
Senyawa aluminium sulfat. Aluminium sulfat dibuat dari pemanasan tanah liat murni dengan asam sulfat pekat. Unsur boron. Boron dibuat dengan mereduksi boron oksida dan magnesium atau aluminium. Proses pembuatan silikon. Silikon dapat dibuat dari reduksi SiO2 murni dengan serbuk aluminium pada suhu dingin. Sekian presentasi video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.